Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi. Seperti biasa, di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat tempat pensil rajut seperti ini ya. Dan kali ini aku memakai benang poli Indo dengan hakpen ukuran 3 ya. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita ke tutorialnya. Dan pertama-tama dan paling utama, kita akan buat slip knot terlebih dahulu. Cara membuat slip knot ada berbagai macam cara. Aku biasa pakai cara seperti ini, menurut aku cara yang paling mudah. Kemudian kita buat rantai. Sesuaikan saja dengan panjang yang kalian inginkan. Di sini untuk membuat rantai yaitu hitungan genap plus 1. Sini aku membuat rantai sebanyak 42 plus 1, jadi totalnya 43 rantai. Kemudian kita skip satu lubang. Di lubang yang kedua kita buat single crochet. Jangan lupa kita beri penanda. Lalu isi masing-masing lubang dengan satu tusuk single crochet ya. Lakukan sampai semua lubang habis dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Lanjutkan memutar sampai di bagian ujung ya. Dan ini dan ini sudah sampai di bagian ujung. Bagian ujung ini, satu lubang ini kita isi dengan 3 tusuk single crochet ya. 1, 2, dan 3 single crochet. Dan lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet sampai di bagian ujung ya. Dan ini sudah sampai di bagian ujung. Di bagian ujung sini kita isi dengan 2 single crochet lagi ya. Lalu slip stitch di lubang penanda ya, kita lepas penanda lalu kita buat tusuk slip stitch di situ. Lanjut kita buat 1 rantai. Lalu di lubang yang sama kita buat single crochet atau tusuk SC. Lalu jangan lupa kita beri penanda kembali. Lalu lanjutkan membuat single crochet memutar sampai di bagian sini ya. Ini sudah sampai di bagian sini. Bisa kalian lihat. Nah, ini masih ada 1 lubang, kita buat 1 single crochet ya. Nah, di sini. Lalu buat slip stitch di bagian penanda tadi. Dan sampai sini jika kita hitung memutar, ini ada lubangnya ganjil ya. Kemudian kita buat 1 rantai. Kemudian kita akan buat tusuk DC atau tusuk double crochet di lubang yang sama. Dan lanjutkan membuat tusuk double crochet atau tusuk DC sampai semua lubang terisi ya. Jangan sampai ada lubang yang terlewatkan. Ini aku lupa memberi penanda. Dan lanjutkan membuat tusuk DC memutar sampai di sini ya. Dan ini sudah sampai di bagian sini. Lalu ini kita lewati ya, kita skip, kita langsung masuk di pas penanda. Kita buat slip stitch di penanda. Bisa kalian perhatikan ya. Kita lepas penanda. Lalu kita slip stitch di sini di penanda tadi.
Oke, setelah kita buat slip stitch, kita buat satu rantai, lalu di lubang yang sama kita buat tusuk single crochet atau tusuk DC ya. Lalu jangan lupa kita beri penanda terlebih dahulu, kemudian lanjut masing-masing lubang isi dengan tusuk single crochet. Jangan sampai ada lubang yang terlewatkan ya, karena akan mempengaruhi dari hasil rajutan. Teruskan memutar sampai di bagian sini ya, sebelum penanda. Oke, dan di sini aku sudah sampai di bagian sini. Ini kita isi lagi dengan satu single crochet. Kemudian kita langsung slip stitch di lubang yang kita beri penanda tadi. Oke, lanjut buat satu rantai, dan di sini kita akan buat motif dari tempat pensil ini ya. Motif kali ini yaitu motif alpin stitch. Caranya kita masukkan hakpen di sini ya nanti ya. Kita akan buat tusuk DC dengan cara masukkan hakpen di lubang yang tadi. Di sini ya. Oke, kita buat tusuk DC di sini, tarik agak sejajar, kemudian buat double crochet atau tusuk DC. Kita beri penanda kembali dan lanjut lubang depannya. Nah, kita taruh di atas biasa, DC biasa ya. Jadi untuk motif alpin stitch ini kita selang-seling, satu DC di bawah, satu DC normal sejajar, satu DC di bawah, seperti itu ya. Nah, di sini kalian perhatikan. Oke, di sini ya, di bawah. Agak kita tarik ke atas buat tusuk DC. Kemudian lubang depannya tusuk DC biasa di sini. Depannya tusuk DC alpin stitch di bawah. Dan lanjutkan membuat motif alpin stitch atas bawah, tusuk DC atas bawah sampai semua lubang terisi ya. Oke, dan lanjutkan memutar sampai di bagian sini ya. Oke, ini sudah sampai di bagian sini, dan kita buat yang terakhir. Ini sudah sampai di sebelum penanda ya. Yang terakhir kita buat motif alpin stitch-nya di sini ya. Buat DC dan langsung kita akan slip stitch di penanda ya. Kita lepas penanda terlebih dahulu, lalu kita buat slip stitch. Oke, dan motif alpin stitch pertama kita telah selesai ya. Dan lanjut kita akan buat motif alpin stitch yang kedua. Pertama-tama kita buat satu rantai, kemudian di lubang yang sama buat tusuk single crochet, memutar. Terlebih dahulu kita pasang penanda. Dan lanjutkan membuat tusuk single crochet, masing-masing lubang isi dengan satu tusuk single crochet, memutar sampai di sebelum penanda ya. Oke, dan ini sudah sampai di bagian sini. Di lubang yang terakhir ini kita isi dengan tusuk single crochet, dan selanjutnya kita lepas penandanya. Nah, di penanda ini, di lubang penanda ini kita buat tusuk slip stitch atau tusuk mati. Selanjutnya kita akan buat motif alpin stitch yang kedua. Pertama-tama buat satu rantai, kemudian di lubang yang sama kita buat tusuk DC di lubang yang sama ya, karena di bawahnya sudah ada tusuk alpin stitch. Jadi kita taruh tusuk DC ini di atas tusuk alpin stitch-nya ya. Kemudian kita beri penanda dan lanjut di lubang depannya. Karena di sini tadi DC biasa, jadi depannya kita buat alpin stitch ya, tusuk alpin stitch. Nah, seperti ini caranya ya.
Jadi kita buat selang-seling. Jika di bawahnya sudah ada tusuk alpin setit, ini bawahnya sudah ada tusuk alpin setit, berarti kita taruh di atasnya, kita buat biasa di atas tusuk alpin setit. Jadi selang-seling seperti itu ya. Ini tusuk biasa, DC biasa di atas, di lubang atas. Kemudian depannya tusuk alpin setit. Seperti itu terus, selang-seling sampai semua lubang terisi ya. Oke, lakukan dengan pola yang sama, selang-seling, buat DC atas bawah sampai di bagian sebelum penanda ya. Dan ini aku sudah sampai di penanda, ini tinggal satu lubang, kita isi dengan tusuk DC atas, tusuk DC biasa. Kemudian di penanda kita langsung buat tusuk slip stitch. Untuk cara selanjutnya dengan cara yang sama, yaitu buat satu rantai, kemudian di lubang yang sama kita buat tusuk single crochet keliling satu putaran. Oke, dan ini kita telah buat satu putaran tusuk single crochet. Selanjutnya yang terakhir ini kita buat slip stitch di lubang yang kita beri penanda. Lalu buat satu rantai, dan lanjut kita akan buat motif alpin stitch dengan cara yang sama ya. Jika di bawah tusuk biasa, maka kita isi dengan tusuk alpin stitch ya. Oke, kemudian lubang depannya kita beri penanda terlebih dahulu ya. Oke, dan lubang depannya, jika depannya sudah ada tusuk alpin stitch, maka di atas kita isi dengan tusuk DC biasa. Dan begitu pula dengan cara yang sama di depannya ini, lubang depannya, jika di bawahnya belum ada tusuk alpin stitch, maka kita isi dengan tusuk alpin stitch. Jadi selang-seling gitu ya. DC alpin stitch, DC biasa, DC alpin stitch, DC biasa, seperti itu berulang-ulang sampai semua lubang terisi. Dan lakukan dengan pola yang sama sampai bagian penanda ya. Dan ini sudah sampai di bagian penanda. Ini lubang yang terakhir kita isi dengan tusuk alpin stitch, DC alpin stitch ya. Lalu buat slip stitch di lubang penanda tadi. Oke, untuk motif alpin stitch putaran ketiga telah selesai. Dan lanjut kita akan buat motif alpin stitch berikutnya. Dengan cara yang sama, buat satu rantai dan kita buat tusuk single crochet di lubang yang sama sampai semua lubang terisi dengan single crochet atau sampai satu putaran ya. Dan ini sudah sampai satu putaran, langsung kita slip stitch di single crochet yang kita buat pertama tadi. Lanjut kita akan membuat motif berikutnya, yaitu motif alpin stitch dengan cara yang sama, buat satu rantai, kemudian kita buat tusuk DC, kemudian selanjutnya kita buat tusuk alpin stitch, kemudian tusuk DC biasa, oke, sampai sini paham ya. Jadi satu putaran kita buat motif alpin stitch, kemudian satu putaran kita buat tusuk single crochet, satu putaran alpin stitch, satu putaran single crochet, terus sampai tinggi kira-kira 8 putaran alpin stitch ya.
Oke, dan di sini aku telah menyelesaikan 8 putaran tusuk alpin stitch atau motif alpin stitch ya. Kemudian dan di atasnya juga sudah aku buat 2 putaran tusuk single crochet ya. Tadi ini lupa nggak aku videoin, jadi aku tutup dengan 2 putaran tusuk single crochet. Dan selanjutnya kita akan buat slip stitch. Ini kita skip satu lubang ya, jadi satu lubang ini kita tidak akan isi, kita langsung buat slip stitch, tapi ini kita tarik benangnya semuanya lalu kita bakar. Jadi biar lebih rapi, nggak kelihatan ada sambungan. Oke, benang-benang ini kita tarik. Kita masukkan di sini ya. Oke, bisa kalian perhatikan ya teman-teman, dengan cara slip stitch ini lebih rapi, jadi kelihatan gak ada sambungannya ya. Dan selanjutnya kita akan membuat resletingnya atau menjahit resletingnya. Di sini aku nggak pakai daleman ya, jadi lebih rapi pakai daleman. Tapi di sini aku nggak pakai, jadi langsung aku pasang resletingnya. Di sini kita jahit dulu ya, kita jahit bagian sini. Kita beri penanda dulu bagian sisi kanan dan kirinya biar nggak mereng, biar pas gitu ya. Lalu kita jahit bagian sisi satunya, kita jahit terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan tangan ya. Di sini karena aku ada mesin portable, tapi disitu nggak bisa buat jahit resleting, jadi aku jahit pakai tangan aja. Sedikit agak ribet ya untuk jahit resleting ini. Oke, di sini aku udah pasang jarum ya untuk menandai, kalian jahit saja keliling. Oke, dan untuk tutorialnya cukup sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Bye bye.